Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Magma dimanapun Anda berada. Balik lagi di Petani Magma ya, bersama saya Kang Henry. Di sini kita lagi melihat satu kolam yang mungkin sobat semua pernah menemukan buih ataupun busa dari ikan lele ya yang ada di kolam. Nah, bagaimana nih kok bisa begini ya? Banyak sekali busa di dalam satu kolam. Apa sih penyebabnya ya? Kita akan bahas videonya setelah yang satu ini. Petani rakyat, petani magma. Oke, Sobat Magma ya, kita lihat nih ya dalam satu kolam kita yang memang kita di sini tidak mentreatment air menggunakan bioflok, tapi menggunakan sistem konvensional ya, yaitu air warna hijau atau biasa yang disebut green water system. Nah, ini kita bisa lihat, mungkin sobat semua pernah menemukan seperti ini, atau mungkin ada yang lebih padat lagi buihnya atau busanya ya, sehingga sobat magma khawatir ya, kenapa ini ya air kolamnya ya kok bisa banyak sekali busa. Oke, penyebab yang pertama tentu sobat semua paham betul ya bagaimana SOP budidaya lele. Kalian harus tebar ideal. Jadi penyebabnya karena kalian tebar terlalu padat ya. Dengan kepadatan tebar yang kalian masukkan ke dalam satu kolam yang mungkin bukan kapasitasnya, seperti halnya ini kolam diameter 3 ya. Kolam diameter 3 ini tebar idealnya kita bisa hitung ya, kurang lebih kubikasinya 5,4 meter kubik ya. Ya, atau 5 meter kubik lah, kita mencari gampangnya saja ya. Nah, tebar ideal saya sudah ajarkan itu paling tidak 150 sampai 200 ekor per meter kubik ya. Atau kalau kalian mau menambahkan ketika kalian sudah terbiasa bisa nambahkan pelan-pelan ya, paling tidak sampai 350 ya paling tidak. Tapi saran kami untuk para pemula itu lebih baik 150 sampai 200 ekor per meter kubik. Sehingga nanti ketika kalian lihat ya, begitu sudah tebar padat ya di atas dari apa yang kita tadi berikan, maka akan terjadi hal seperti ini ya. Jadi penanganannya cukup mudah ya, tinggal kalian bagi dua ya. Tapi kalau misalkan ini masih ukuran kecil, itu tidak ada masalah sebenarnya sobat ya. Yang jadi masalah adalah ketika ikan sudah beranjak remaja ya atau LBG, jadi harus segera dipisahkan ya. Nah, kalau ini bedanya ya, ini sobat bisa bedakan, ini tebar ideal ya. Nah, ini tebar masih lumayan padat ya, dan ini lebih padat lagi ya, bisa bedakan ya sobat ya dari 3 kolam kita nih. Nah, itu karena padat tebar ya. Nah, lalu yang kedua apa penyebabnya? Yang kedua sebenarnya ya karena memang yang namanya air kolam yang kita harus jaga dan rawat ya, itu penting sekali. Makanya media air itu perlu kita ketahui, seperti halnya kita menggunakan sistem non probiotik ya, ini tidak menggunakan probiotik, maka akan seperti ini sobat ya. Jadi ini biasanya terjadinya pertumbuhan fitoplankton ya yang begitu cepat ya, sehingga berwarna hijau atau biasa disebutnya alga hijau ya. Jadi warnanya berwarna hijau, kita tidak menggunakan bakteri, sehingga ada yang namanya busa-busa atau buih yang ada di kolam kita ya. Itu juga mempengaruhi. Yang ketiga itu selain non probiotik itu karena tentu ada kematian ataupun pertumbuhan secara pesat ya dari bahan organik di dalam air, seperti halnya alga hijau atau blooming alga ya kita sebutnya ya. Jadi alga blooming itu jadi pertumbuhannya sudah sangat pesat dan pekat biasanya, dan kalau ini belum ya, kita belum bisa menunjukkan di sini alga blooming, karena memang kalau hijaunya pekat ya itu terjadi alga blooming ya, atau pertumbuhan alga yang sudah banyak di dalam satu kolam. Nah, itu juga menyebabkan
banyak busa ya yang terjadi ya. Kalau ini buih-buih ini karena memang dihasilkan dari ketika ikan lele mengambil udara ya, biasanya terjadi. Nah, seperti itu tuh. Jadi buih itu tercipta ya, ataupun dari airnya. Jadi media air dan juga pada saat ikan mengambil udara. Jadi terjadilah seperti ini sobat ya. Lebih banyak sih ketika pada saat kondisi sistem air yang warna hijau seperti ini, kebanyakan karena tebar padat sobat ya. Yang kedua yaitu masalah air, karena memang ada pasti kematian dari plankton ataupun mikroorganisme di dalam air yang mati ataupun bahkan yang bertumbuh pesat. Itu juga mempengaruhi dari air kolam itu sendiri ya. Jadi kita juga harus mengenal karakteristik air, itu yang paling penting ya. Selama ya, sekali lagi, selama ikan lele masih dalam kondisi normal, berenang lincah sehat di dalam air, walaupun ada buih banyak seperti ini ya, itu tidak ada masalah sobat ya. Tinggal itu tadi caranya adalah bagaimana kita bisa membagi dua ya jumlah kepadatannya nanti pada saat sudah ukuran lele sudah semakin besar. Jadi harus dibagi dua, karena akan menyebabkan tingginya amonia ketika lele sudah semakin besar dari fesesnya ikan itu atau dari pakannya nanti yang kita berikan. Dan itu akan cepat merusak air ketika kalian tidak memisahkan ya. Nah, seperti itu. Jadi cara penanganan juga bisa juga kalau kebanyakan buih ya, itu harus buang dasar air kolam dan kemudian isi, kucurkan lagi seperti itu ya. Paling tidak 30%, 30% dibuang, 30% diisi lagi. Itu bisa menghilangkan ya buih itu. Tapi memang pasti akan muncul lagi kalau kalian tebar padat. Oke sobat Magma, semoga memahami apa yang kita berikan dan semoga pada sukses semua para petani lele Indonesia. Salam hangat dari saya Kang Henry, petani Magma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mandi